Kalau kemarin kita telah membahas tentang array ya, pengenalan pertama tentang array. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat sedikit lebih dalam tentang array ini. Ya, jadi kita akan mengenal helper yang ada di dalam sebuah array ya. Bagaimana kita mengakses nilai dari array, nilai indeksnya, bagaimana kita mengubahnya, lalu bagaimana kita mengetahui berapa komponen yang ada dalam sebuah array. Ya, itu karena adalah suatu pengetahuan yang paling harus kita dapatkan ya untuk bisa memainkan sebuah array dalam program kita. Oke, saya akan membuat sebuah array, contoh array. Misalkan saya katakan array yang saya buat sebuah integer, yaitu score ya, scores ya. Lalu langsung saya sebutkan nama komponennya, misalkan skornya ada berapa ya, 6 ya, mungkin ya dari 6 ya, 7, 8, 9, 0, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini saya mempunyai sebuah array, variable array dengan nama score. Lalu ini adalah komponennya. Oke. Hal pertama yang perlu kita pahami ialah bagaimana cara kita untuk mengakses indeks dari array ini. Jadi ada dua hal yang jangan sampai terbalik-balik yang kita perlu ketahui ya. Yang pertama ini ialah panjang ya, length atau panjang atau length ya. Ini jelek sekali. Saya ulangi. Set. Yang pertama ini length ya, length. Ya, length ini apa artinya? Length ini yaitu jumlah komponen yang ada dalam sebuah array. Ya, length. Nah, sekarang berapa komponen yang ada dalam array score ini? Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Lengthnya ada 10. Nah, yang kedua ialah untuk mengetahui indeksnya ya. Jadi angka pertama dari sebuah komponen array ini kita memberikan indeks ke 0 ya. Ini angka keduanya, indeksnya ialah 1 sampai seterusnya. Kelima ini adalah indeks ke 7 ya. Maaf, ke 9 ya, bukan ke 7, ke 9. Kenapa indeks ke 9? Jumlahnya memang ada 10 ya, tetapi indeksnya ada 9. Kenapa? Karena kita mulai dari 0. Kalau length panjang kita mulai dari angka 1 ya, ada 10. Tetapi kalau indeks kita mulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya sampai indeks ke 9 ya. Jadi untuk mengakses misalkan saya ingin mengetahui komponen pertama dari array ini ya. Ini kan komponen pertamanya 6 ya. Berarti saya perlu masukkan indeks ke berapa? Indeks ke 0 ya, karena 6 ini indeksnya 0, dimulai dari angka 0. Panjangnya memang 10, semuanya ada jumlahnya ada 10, tetapi indeks yang pertama ini adalah 0. Misalkan contohnya saya ingin mengakses komponen keempat ya, 1, 2, 3, 4, itu angka 9 ya. Angka 9 ini saya perlu mengakses indeks ke berapa ya? Indeks ke ketiga ya. Kenapa indeks ketiga? Karena dimulai dari 0. Kalau saya ingin mendapatkan komponen keempat ya indeksnya 3. Karena 0, 1, 2, 3 ya. Nah, di dalam program kita indeks ini bisa kita ubah ya, nilainya bisa kita ubah ya semau kita. Oke, kita akan langsung contohnya ya. Ini akan saya hapus dulu. Nah, yang pertama ialah kita untuk mengetahui jumlah dari array score ini. Jadi jumlah komponen ya gini dari array score adalah kita cukup mengatakan score dot length ya. Ingat, length ini ialah jumlah komponen atau panjangnya ya. Kita lihat berapa jumlah komponen dari array ini. 10, bener kan? Bener. Kalau dihitung ini ada 10 angka ya, dipisahkan dengan tanda koma ya. Tetapi ya, kalau kita ingin mengambil komponen pertama ya, kita misalnya kita katakan komponen ke 1 dari array score adalah ya, maaf,
adalah, nah kita cukup tuliskan nama variabel array-nya, lalu dalam kurung kotak ke 0. Tadi kita katakan ke 0 ya, maaf, scores ini. Scores ke 0 ya. Coba kita lihat, benar gak? Lihat, komponen ke-1 dari array scores adalah 6. Benar. Ya, lihat ini 6 nilainya. Ini yang paling pertama, tapi indeksnya kita tulis indeks ke 0. Jadi untuk mengakses komponennya kita menggunakan indeks ya, bukan menggunakan length. Kalau length dihitung dari angka 1 karena ini hanya menghitung panjangnya ada berapa buah ya. Tetapi kalau skor ini kita menggunakan indeks ya, dimulai dari angka 0. Jadi walaupun panjangnya 10, total indeksnya berapa? 9 karena dimulai dari 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba mengakses semuanya ya, semuanya ini. Oke, kita akan coba indeks ke 0. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga saya akan ubah ya supaya tidak membingungkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, kita akan coba lihat. Lihat, benar kan? Komponen ke-1 dari array skor adalah 6. Lalu 7, 8, 9, 0, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, tetapi untuk mengaksesnya kita menggunakan skor. Komponennya ke-1, indeksnya ke 0. Lihat nih. Komponennya ke-1, indeksnya ke 0. Komponennya ke-2, indeksnya ke-1. Komponen ketiga, indeksnya ke-2. Dan seterusnya sampai komponen terakhir selalu indeksnya ialah dikurangi 1 ya. Jadi total indeksnya dari sebuah array ialah panjangnya dikurangi 1 ya. Jadi kalau panjangnya ada 10, total indeksnya ada berapa? 9. Karena kenapa? Karena indeks dimulai dari angka 0. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana caranya untuk mengakses dari atau bukan mengakses, mengubah nilai indeks ini ya. Jadi kita juga bisa mengubah nilai indeks ini, misalkan saya katakan ya, skor. Saya akan mengakses indeks ke-2 ya. Lalu saya bisa menulis langsung 12 ya, maaf ini scores bukan skor. Oke, lalu saya katakan skor ke misalnya ke 9. Saya akan ganti dengan nilai 100. Satu lagi, misalnya saya ingin mengakses indeks ke 6. Saya akan ganti nilainya menjadi 76 ya. Maaf nih scores lagi. Nah, sekarang coba saya ingin mengulangi mengakses semuanya ya. Scores, oke. Kita lihat berubah gak? Berubah. Komponen ke-1 menjadi 10 karena di sini saya ganti scores dari komponen yang berubah ialah 12 ya. Komponen ketiga ini berubah. Kenapa? Karena saya memakai indeks kedua. Jadi indeks kedua saya jadi ke-12 ya. Kita coba ya. Ini 0, 1, 2. Skor kedua menjadi 12. Jadi ini akan mengubah yang ini. Kita lihat berubah gak? 10, 6, 7, 12. Benar berubah di sini ya. Jadi seperti ini. 8 menjadi 12. Skor ke-9, indeks ke-9 ialah ini, indeks 9 menjadi 100. Ini indeks 9 ya. Menjadi 100. Lihat berubah dia.
Ini indeks ke-9. Skor ke-6 mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu ini berubah menjadi 76. Oh ini ya, berarti skor ke-6 yang ini ya. Skor ke-6 jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 6, 7, 9, 0, 1, 2. Oh 2 ya, 76, jadi seperti ini ya. Skor ke-6 ini berarti indeksnya dari skor ke-6 komponen ke-7. Bener 2 ya. Jadi 76. Lihat, ini ke sini. Ini jadi 76. Jadi yang berubah ialah ini, dan ini. Lihat, kita bisa mengubahnya pada program kita ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa array ini pertama kita bisa melihat berapa panjangnya. Ya. Jadi untuk menghitung panjangnya seperti ini. Kita menggunakan helper dari array ini ya, itu score.length. Ya. Lalu yang kedua, ketika kita ingin mengakses indeksnya, kita cukup mengatakan nama komponennya dalam kurung kotak indeks keberapa yang ingin kita akses. Tetapi ketika kita ingin mengubahnya, kita cukup menggunakan nama komponennya dalam kurung indeks keberapa yang ingin kita ubah sama dengan nilai barunya berapa. Ya, otomatis dia akan mengubah yang ada di sini. Ya. Lalu ketika kita akses lagi, tentu saja nilainya sudah berubah karena kita berubah di line ini. Line ini kan belum berubah nilainya. Line ini masih menggunakan yang ini. Ya. Tetapi ketika kita akses line ini, dia akan berpengaruh terhadap line yang ada di atasnya yang mengubah ini. Ya, ini telah mengubah ini semua. Ya. Lalu ketika diakses, dia akan berubah nilainya. Ya, karena pembacaan dari sebuah sintak itu pasti dimulai dari line paling atas. Dibaca dulu, baca. Yang ini kan nggak baca yang atasnya. Ya, belum berubah nilainya. Tetapi ketika dia ke bawah, dia mulai berubah di line ini, dirubah lagi. Ketika dia ke line ini, ya dia akan berpengaruh dari line yang ada di atasnya ya. Jadi dia berubah nilainya. Ya, jadi perlu diketahui inilah cara bagaimana kita untuk mengakses panjang indeks dan mengubah indeks dari array ini sendiri ya. Oke, silakan diulangi dan dipahami kembali. Video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana untuk mengakses seluruh nilai di array ini menggunakan looping ya. Tentu saja kita perlu menggunakan length ya. Sekali lagi bisa diulangi kembali, dipahami struktur konsepnya. Sampai di sini dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.